Salam satu track. 37. Oke. 54 sekarang. Fans barunya Firman. Iya. Firman punya fans baru. Tapi enggak karbitan kan? Oh, enggak Karbitan dong. Karena sudah mengikuti Firman berarti dia. Iya, betul. Belakangan suka sama Firman. Mengikuti. Masih muda juga kan, cocok lah masih. Oh iya. Mengikuti. Cocok buat pemula. Iya. Iya. Oke, selamat datang teman-teman di podcast Satu Track Jawa Radar Banyuwangi. Setelah kemarin hari Senin kita uji coba perdana berdua sama Bang Aco ya. Kita hadir lagi di podcast Satu Track yang versi reguler yang nanti akan tayang setiap hari Kamis ya. Nantikan aja di channel YouTube kita di Radar Banyuwangi. Jangan lupa beri subscribe-nya dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru tentang dunia MotoGP dari kita. Oke. Bang Aco, main apa kita hari ini? Oh. Ini kenapa ini podcast dalam rangka apa? Oh iya. Ini race week ya. Iya. Apalagi kan mainnya di masih Asia ya. Iya. Jadi jamnya rodo maju. Oke. Nggak Betul. kemalaman, siang. Shift pagi kita hari ini. Iya. Semangat wes. Kita untuk pekan ini akan balapan di Australia, tepatnya di sirkuit Phillip Island ya Bang ya. Benar. Kalau kita cek jadwal, nah ini free practice pertama hari Jumat itu ya masih bisa dibilang pagi lah. Karena waktu sirkuit ini UTC 11, waktu kita kan UTC 7 kan. Jam 10.45 di sana paling kalau dikurangi 4 kalau di sini berarti sekitar jam 6 pagi. Jam 6.45 nanti ya. Sedangkan praktisnya di siang hari sekitar jam 11 siang dari Jumat. Nanti kita bisa nobar lagi. Oh iya. Kayak kemarin. Tapi kalau Jumat nggak bisa kayaknya. Iya. Kita langsung nonton sprint aja di hari Sabtu. Kayak kemarin ya. Iya. Kemarin Jadi kualifikasi langsung sprint. Kemarin saya sama Devi nontonnya hari Jumat Bang. Iya. Oh iya lah. Iya. Oh. Waktu di Mandalika itu. Besok bisa diulangin lagi nih jadwalnya lebih pagi, lebih enak. Langsung Mandalika. Iya. Apa nonton di sini aja? Apa langsung ke Mandalika? Aduh. Oh boleh tuh. Boleh tahun depan. Oke. Siap. Oke Bang, kita bahas sedikit soal sirkuit Phillip Island nih Bang. Ya, sirkuit Phillip Island ini kalau kita lihat di layoutnya, ini salah satu sirkuit favoritnya Marc Marquez harusnya. Iya harusnya. Karena banyak tikungan ke kiri daripada ke kanannya. Sayangnya Marc Marquez harus istirahat ya. Istirahat. Harus istirahat dulu karena cedera yang dialami kemarin waktu race di Mandalika. Oke. Ya mungkin untuk lebih lengkapnya nanti yang akan mandu Devi ya, ya. Silakan Devi. Oke, baik. Di awal-awal kayaknya membahas mengenai tipe track di Australia ini. Mungkin Bang Aco bisa menjelaskan gimana sih tipikal tracknya? Ya ini salah satu kalender GP Australia ini kesukaan ya. Iya. Karena juga legend. Sirkuit legend ya. Iya, sirkuit legend. Soalnya banyak pembalap kayak dulu Valentino Rossi. Iya. Bahkan cuman memang yang kingnya Phillip Island ini sebenarnya Stoner. Oke. Sampai Ini termasuk warga lokal ya, warlock. Iya, warlock Australia. Kalau sekarang warlocknya si Jack Miller. Oh iya betul. Nah, sampai di Phillip Island itu ada di tikungan 3 itu sampai didirikan monumen. Dikasih nama tikungan Stoner. Tikungan Stoner. Karena di situ jago banget Stoner di situ. Nah, sampai memang kalau dilihat sampai di era sekarang ini pembalap yang bisa ngikuti di tikungan Stoner itu hanya Marquez. Belum ada lagi ya. Belum ada. Karena dia sambil ngedrip gitu. Nikungnya sambil ngedrip. Jadi ban belakangnya nanti bisa dicari dah videonya itu. Si Stoner lagi tikungan di tikungan 3 itu ban belakangnya duluan yang muncul dari ketimbang ban depan. Jago banget di situ. Dan terus yang kita tahu Phillip Island ini dekat dengan pantai. Sama dengan Mandalika kemarin berarti. Sama, view-nya hampir mirip lah, hampir mirip karena memang di pesisir. Dan terus di situ juga kayak tahun-tahun sebelumnya banyak kayak Aprilia sendiri sempat bereksperimen dia tanpa winglet loh. Tanpa winglet. Itu pakai pembalapnya Raul Fernandez. Ya, Raul Fernandez ya. Nah, dia sempat karena kemarin tuh sempat anginnya Phillip Island ini kenceng. Jadi pas waktu dipakein winglet itu malah nggak stabil. Jadi mereka dilepas. Tapi khusus Aprilia sih. Kalau yang
pabrikan lainnya masih tetap pakai winglet. Tapi tanpa winglet nggak ada pelanggaran kan Bang ya? Sebenarnya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, berarti masih lancar-lancar aja. Lancar aja. Mereka malah lebih bagus tanpa winglet. Iya. Makanya kalau dilihat dari profilnya Philip Allen ini kan jumlah kilometernya kan panjangnya tuh 4,5 lah. 4,5 kilo ya Bang ya? 4,5 kilo, ya kan. Untuk lebarnya 13 meter. Untuk top speednya hampir sekilo, 900 kurang 100. 900 meter, dan total tikungan ada 12. 5 ke kanan, 7 ke kiri. Oke, ini malah ya itu tadi seperti yang saya bilang tikungan favorit Marquez ini. Iya, seharusnya. Sayangnya harus istirahat sebentar gitu. Iya. Pemulihan daripada nanti kenapa-kenapa ya Bang. Iya. Tapi kita sambung aja sambil ngomongin Marquez nih. Kemarin infonya kan terapi. Iya. Kok akhirnya milih Benar. surgery atau operasi Bang? Nah, makanya kemarin kan sempat setelah dia cedera di Mandalika kan langsung diterbangi ke Madrid, Spanyol. Nah, sampai di sana dia ketemu lagi sama dokternya pada waktu yang operasi besar dia itu. Nah, jadi setelah dia konsultasi, si dokter memutuskan untuk terapi aja. Katanya sih otot itu bisa recovery dengan sendirinya dengan istirahat tanpa digerakin tangannya. Nah, ternyata selama hampir dari Mandalika dapat update-nya itu ada 2 hari yang lalu lah. Berarti kan kurang lebih semingguan lebih. Tidak ada recovery atau tidak ada perubahan di tulang yang kemarin kegeser, katanya seperti itu. Nah, akhirnya si dokter memutuskan untuk operasi. Nah, itu tambah targetnya di Portimao dia bisa comeback. Akhirnya sampai selesai kalender 2025 ini si Marquez statusnya diistirahatkan total. Wah, emang kasihan yang di Valencia malah nih Bang. Iya, ini tambah rame lagi nih fansnya nih, kasihan. Padahal Valencia ini juga salah satu basis dukungannya Marquez. Iya. Gitu. Hampir semua sirkuit dah sekarang itu eranya Marquez ya. Generasinya Marquez itu hampir di setiap sirkuit itu sudah fanbase-nya Marquez sudah ada. Apalagi kayak kemarin ada petisi gara-gara kalau jatuh tidak bisa tampil di Phillip Island. Akhirnya warganet Australia ada fanbase-nya Marquez. Makanya kalau dibilang masih seru ya seru lah pastinya kan. Tapi berpengaruh sama penonton yang bakal datang ya pastinya. Berpengaruh, tapi kalau bagi pecinta MotoGP sebenarnya sih enggak. Ya kan, tapi kalau memang dia ingin sosok Marquez sebenarnya masih bisa dilihat loh, ada kan Marquez bersaudara. Oh iya, ada Marquez yang satunya ya. Iya, kan ada 2 Marquez. Cuman memang ya si baby aliennya yang enggak ada. Oh iya. Ya kan, itu memang sih sangat disayangkan, sangat disayang. Apalagi pastinya juga tiket itu pasti sudah sold. Sebelum berapa bulan event kan pasti tiket itu sudah kadung dibeli, nggak mungkin juga mau di retur atau di refund tiketnya kan emang nggak. Pasti ada penontonnya ya, pasti ya rame. Oke. Mungkin saya mau nambahin dikit ya untuk beberapa rekor yang ada di sirkuit Phillip Island. Oke, jadi untuk pembalap dan kemenangan terbanyak ini masih Rossi dan Stoner. Rossi. Iya. Dengan 6 kali kemenangan ya, Most Wins. Kemudian disusul Marquez dengan 4 kali kemenangan. Mungkin kalau besok main harusnya tambah lagi. Bisa jadi. Sayangnya masih belum bisa main ya. Apalagi kan lagi on fire Marquez. Betul. Dan untuk Most Poles ya, posisi pole position terbanyak ternyata ada di Marquez nih. Dengan 5 kali pole. Disusul Stoner 5 juga. 5. Baru yang berikutnya Martin 3. Ya, Martin juga bagus ya tahun lalu ya Bang ya. Kalau kita ingat waktu Bang Eco masih sama Bang Salis. Iya. Makanya kan kalau dibilang kingnya Phillip Island ini ya sebenarnya si Warlock itu tadi, Casey Stoner. Kenapa saya bilang kingnya Phillip Island? Dia 6 kali itu berturut-turut. Jadi mulai 2007 ya 2007 dia sudah pakai Ducati itu, Ducati yang terkenal liar, dan itu juara dunianya di pas di 2007. 2008 dia lagi bermasalah tapi tetap masih bisa menang. 2009, 2010, 11 dan terakhir 2012. Jadi 11-12-nya dia pakai Honda. Oh, 12-nya dia Honda ya. Ya, 11-nya kan dia juara dunia lagi kan. 2012-nya dia di akhir dia mau pensiun, juara lagi. Jadi 6 kali berturut-turut si
Casey Stoner. Di tahun berikutnya Marquez kemudian masuk di Honda. Masuk gantiin Stoner. Itu. Ya, betul. Dan untuk all time lap recordnya di tahun 2023 masih dipegang Martin dengan 1 menit 27,246 detik. Baseballnya juga di tahun 2023 Martin lagi di 1 menit 27,246 detik. Untuk best race lap di tahun 2024 ternyata Marc Marquez tahun lalu ya di 1 menit 27,765 detik. Dan untuk top speed ternyata dari Enea di tahun 2022 ya 356,4 km per jam. Bayangin diri deh 356,4 km per jam sekencang apa ya. Itu top speednya. Gak bisa dilihat itu kayaknya. Tapi kameramennya yang sip ya. Kecepatan tinggi. Cuma memang bahayanya Phillip Island ini burung lah. Ya. Kan sempat kita bahas itu sama Salis. Iya, Burung tahun lalu. Andrea Iannone dulu sempat nabrak burung camar. Oh ya, burung laut memang itu. Burung camar. Ya tapi memang macam-macam sirkuit kadang ada yang seperti itu, Bang. Iya. Karena kalau kita lihat di ajang balap sebelah ya di F1 juga kadang ada tikus tanah, ada otter. Iya. Apalagi di kanguru bisa masuk. Wah ini. Tapi memang ini ya Bang ya. Kalau aku lihat di mapnya kan memang Phillip Island ini ada di areanya Taman Nasional. Iya. Di TN-nya lah. Ya Taman Nasional. Kanguru pernah masuk di situ. Nyebrang bahkan. Jadi memang ini sirkuit bentuknya bukan kayak, jangan bayangkan sirkuitnya ini bangunan gede terus di dalamnya ada lintasan enggak ya guys ya. Jadi ini di dalam Taman Nasional. Iya. Jadi memang di daerah bukan di daerah apa sih pesisir lah. Karena dekat pantai juga memang cuma dibuat. Iya. Oke. Nah kalau tadi ngomongin Marc Marquez lagi istirahat nih. Kalau kita lihat performa terkini setelah seri Mandalika dan Jepang, menurut Bang Aco siapa pembalap yang paling diunggulkan nih di Australia ini di Phillip Island? Kalau yang paling diunggulkan itu kalau sesuai data aja, ngambil di tahun kemarin sama sekarang yang lagi perform itu sebenarnya Firman. Kenapa? 54. Ya, Firman. Kenapa saya bilang Firman? Karena Firman itu pakai GP24. Ya kan terbaik di tahun lalu. Kan juara itu si siapa yang naik podium itu juga Martin dan Bagnaia. Cuman memang si Baby Alien ini pakai GP23. Tapi mewakili GP24 itu ada di podium. Nah, karena sekarang ini si Baby Aliennya absen. Jadi saya nyebutnya Firman. Firman juga lagi on fire abis menang di Mandalika, ya kan? Jadi positif nih. Geser ke Phillip Island-nya, dia pakai GP24. Habis gacor di Mandalika. Jadi kalau untuk di seri Phillip Island ini kurang lebihnya si Firman dengan si siapa BCC Aprilia. Dari Aprilia ya. Kalau lihat counter sirkuitnya memang sepertinya memang dua motor ini yang bisa mendominasi. Dan terus memang kan lagi rame memperebutkan perak. Oh ya, posisi ketiga ya. Karena keduanya sudah. Iya, kalau yang juara dunia Marquez, runner up-nya Alex. Jadi tinggal nyari yang 3. Karena memang gap-nya jauh. Kemungkinan sekali. ada siapa aja ridernya untuk perebutan 3? Sebenarnya ada BCC, Bagnaia dan Morbidelli. Tapi Morbidelli masih jauh nih. Tapi ada kemungkinan. Ya. Cuman yang ini 2 ini. Iya, jadi ini perang antar padepokan ini. Iya, termasuk sebetulnya Aco sebetulnya nyempil, tapi ya hitung-hitungannya jauh. Ya kemungkinan ada, tapi ya tetap aja ya. Namanya kalau dilihat dari statistik sih, ya itu tadi si yang lebih berpeluang itu sebenarnya si ini BCC. Karena yang kita tahu GP25 yang dipakai Bagnaia itu kan masih dipertanyakan gara-gara kemarin di Mandalika ya. Ada anomali Iya. Ya itu. Sedangkan BCC ini sebetulnya kita wanti-wanti juga, mohon kecerobohannya jangan diulang lagi yang kemarin. Iya. Karena kemarin gini, kalau kita lihat sepanjang balapan Bang di Mandalika aja, mulai dari praktis ya, kita lihat sendiri sampai kualifikasi, kemudian sampai sprint. Itu kita lihat sebenarnya wah ini positif nih, pasti besok menang kan gitu kita bilang. Ternyata karena sedikit insiden di tikungan 7 akhirnya malah DNF merugikan diri sendiri, merugikan temennya juga.
itu juga, makanya ada yang bilang faktor sengaja, aduh ya kan. Kayaknya enggak Bang. Enggak. Kalau sengaja harusnya dia nggak usah ikut jatuh. Iya, Iya. seharusnya Iya. kan eman-eman Pak, maksudnya sangat disayangkan, soalnya kan balapan juga nggak murah. Betul. Motornya aja hancur. Iya. Sama-sama hancur. Dan posisi di atas kertas dia bisa juara kok, Ya, betul. saya bilang sih ceroboh dan apes. Iya. Ya mudah-mudahan besok jangan Bang. Ya, Iya, amin. bisa lebih dewasa aja lagi balapnya. Oke. Butuh berapa balapan lagi kira-kira buat bisa ngekunci juara 3 ini? Sebenarnya masih ramai karena tipis ya, Tipis. tipis. Karena ini masih ada 3 seri. Ya, ini seri ke-19 ya. Seri besok. ke-19. Jadi makanya bisa sampai akhir. Bisa sampai akhir. Bisa sampai akhir. Kalau kita ngelihat gap poinnya itu gap antara 1 ke 2 sudah jauh, 2 ke 3 jauh juga. Nah, Tapi untuk 3, 4, 5 ke bawah sepertinya nggak terlalu nggak terlalu jauh. kalau kita lihat. Nah, makanya kalau dilihat dari performnya si Bagnaia, ini kan cenderung negatif nih. Nah, itu. Iya kan? Cenderung menurun dia. Turun naik lah, turun Iya, naik, iya. nggak konsisten. Makanya yang lebih konsisten kan sebenarnya si Aprilia, si BCC. Kombinasi Aprilia dengan BCC ini lagi positif grafiknya. Memang secara nilai itu kan masih si Bagnaia yang di atas. Betul. Cuman itu saya yakin bisa kekejar. Karena ada besok juga ada sprint juga ya. Iya. Race-nya. Itu Iya. juga salah satu cara untuk mengumpulkan poin. Iya, kalau dilihat dari sisi positif dan negatifnya ya si BCC. Cuman yang bisa menghalangi ya itu tadi Firman. Iya. Karena Firman ini lagi on fire. Mudah-mudahan semangatnya masih ada sampai besok kan. gitu. Iya. Apalagi sudah kontrak pabrikan kan. Iya, lebih plong dia. Ketambah lagi tambahan fans 1 ini. Iya. Iya. Gila, fansnya tambah. Poinnya nambah 1. Pastinya akan tambah seneng ya Firman ini besok dilihatin. Aduh. Oke. Ada info terbaru nih katanya Mas Lugas yang masalah Diogo Moreira gabung LCR Honda. Nah, Oke, ini gimana omongan nih? kita mulai almarhum masih Iya, ada. kemarin ya. sebelum Iya. dapat updatean, Betul. ya kan? Ini karena dulu sifatnya gosip, kita masukkan menggosip akhirnya. Iya. Iya. Karena kita lihat di LCR ini kan performa salah satu pembalapnya ada kurang. Kita sebut saja Somjat ya. Songkat. Somjat Chandra, pembalap Thailand yang ada di LCR Honda itu kebetulan memang performanya mungkin dinilai oleh tim masih kurang memuaskan. Iya. Sehingga akhirnya dioperlah dengan pembalap Moto2 yang kini ada di klasemen sementara posisi kedua. Lagi memperebutkan gelar juga itu si Diogo. Diogo Moreira ya sampai akhir musim nanti kemungkinan karena memang gapnya sangat tipis Iya. di Moto2 ini untuk posisi 1 dan 2 itu. Oke. Gimana nih menurut Bang? Ya ini kalau saya lihat munculnya Diogo ini juga strategi ya. Strategi dari Liberty. Kenapa? Karena Diego Moreira ini kan ditempatkan di LCR. Khususnya di mana? Di pabrikan Honda yang ada di Akademi Asia Talent. Ah ya. Ya kan, dan itu memang kan dari dulu memang pinginnya yang Asia itu Honda Asia kan maunya pembalapnya dari Asia. Ya. Jadi kemarin tuh sempat beritanya Diego mau naik ke MotoGP ini sempat simpang siur, sempat rame, sempat juga redup. Dan pada endingnya akhirnya dia Pada naik. kontrak, Nah, ya. cuman mungkin ini sudah digodok. Jadi digodok dalam artian kalaupun si LCR ini nggak dapat pembalap Asia di luar Asia, itu harus benefitnya apa? Nah, salah satu benefitnya yang saya lihat, Diego Moreira ini orang Brasil, Iya. KTP Brasil, dan akhirnya yang kemarin si Honda LCR ini yang harusnya merekrut pembalap Asia digantikan dengan pembalap KTP Brasil. Nah, untuk mendapatkan benefitnya apa? Di tahun depan ternyata ada kalender Brasil Menggantikan Argentina. menggantikan Argentina. Itu cerdasnya Liberty itu. Jadi itulah subsidinya ya kan, ibaratnya bahasanya apa ya? Untuk tidak meninggalkan fansnya viewernya si Brasil, karena Brasil ini kan perdana nanti tahun depan kan kalender perdana dia. Iya. Ada pembalap dari Brasil. Iya. Jadi nanti terbentuk lagi fanbase-nya MotoGP di Brasil Iya, dengan cepat kan. Strategi marketingnya Iya, sih. Strategi marketingnya masuk. Karena kalau kemarin tuh sempat katakan bukan Diego Moreira kan ada sih sebenarnya banyak kalau di Moto2 yang bisa mencalonkan
ke MotoGP banyak. Cuma mungkin dari segi marketingnya Pertimbangan dari market juga ya. itu dipertimbangkan. Kalau dia juga mempertahankan pembalap Asia, siapa? Belum ada suksesornya si Somkat ini, sebenarnya belum ada yang cocok. Nah, itu kalau kita lihat aja di kalender tahun depan Asia itu, kalau misalkan ini ngomongin strategi marketing ya, Ya, itu seharusnya ambil aja yang dari Thailand. Tapi Ya. Somket kan di Depak nih, ya digantikan Brazil ya kan. Ya. Kemudian ada lagi Jepang sebenarnya di Motegi. ada. Kemudian di Indonesia. Ada. Nah, itu. Iya. Ya itu sih pilihan. Iya, makanya ini juga menimbang-nimbang. Dan memang kebetulan juga Diego Moreira ini kan ya memang talent bagus juga. Ya. Talent Di bagus. Moto2 sudah bagus ya, dilihat aja, naikkan aja. Siapa tahu di MotoGP dia malah Iya, bagus ini. iya, karena paling tidak kan ya itu tadi berhubung juga ada kalender berhasil, bertepatan nih ada pembalap berhasil nih, kan bisa ngedongkrak okupansi penonton di Brasil jadi. Nah ini sambung Bang. Selain Diogo Moreira, tahun depan di musim depan ada juga pembalap rookie lain yang dari WSBK. Oh ini. iya. Iya. Menggantikan Miguel Oliveira ya di Prima Pramak, Toprak ini. Toprak. Pramak yang warna ungu itu ya. Iya, Ya, betul. benar. Pramak ungu. Pramak. Pramak. Iya. Gimana Bang? Untuk Toprak besok kira-kira di MotoGP akan beradaptasi cepat nggak di Pramak? Seharusnya kalau dia kan jadi yang diandalkan Yamaha kenapa bisa ngerekrut si Toprak itu karena sebenarnya dia diproyeksikan di tahun 2027. Cuman musim lebih depannya lagi ya. Karena di 2027 itu dia pakai ban Pirelli. Dan CC-nya lebih hampir-hampir mirip dengan WSBK sekarang. Kalau sekarang kan masih 1000 ya Bang? Masih 1000. Jadi memang dia dipercepat. Dicepat lebih 1 tahun. Karena ngelihat takut mungkin si Toprak ini hijrah ke pabrikan lain. Makanya langsung direkrut nih si Toprak. Dan kalau untuk musim depan kayaknya sih belum. Soalnya sudah pakai V4 kan. Oh ya, udah ganti lagi ya. Si Yamaha masih Iya. dan V4-nya Yamaha ini masih belum jelas. Kalau saya bilang sih masih pengembangannya Peningkatan Masih- tapi ada. peningkatan Selama berapa kali? karena setiap dia turun, setiap V4 ini tampil itu berubah-berubah Ya, mesinnya. kadang enak, kadang enggak. Ya, kadang enak, jadi kadang pilihan mesin V4-nya ternyata nggak satu toh. enggak. Oh, Jadi banyak. Jadi dia nguji terus. Tapi tetap basicnya V4. Cuman yang dipakai tes ini sama lomba itu biasanya yang di statementnya Yamaha kemarin itu berbeda-beda mesin. Karakter mesinnya beda-beda. Tapi belum ada positifnya. istilahnya mereka juga masih trial, ini yang tepat mana mesinnya. Iya. Iya, makanya juga kan Jack Miller dipertahankan. Dia ngebuang Oliveira karena Jack Miller lebih bahasanya dia lebih berpengalaman di mesin V4. Makanya si Jack Miller dipertahankan untuk ngedevelop mesin V4. Oke, ini lagi yang menarik sebetulnya kita bahas Oliveira sekalian nih. Kemarin kayaknya ada gonjang-ganjing. Oh iya. Apa ini Bang? Jadi kemarin itu sebelum dia sah di dia kan tukaran aja sama Toprak nih. Iya. Kebetulan sama-sama tim. Toprak balik masuk ke Pramak timnya Oliveira. Oliveira ke Masuk. WSBK timnya Timnya Toprak. Ah. Oh, tuker-tuker. Nah, jadi sebelum dia sign kontrak dengan BMW, dia itu sudah ditawari jadi penguji. Pembalap penguji ya. Pembalap pengujinya Aprilia. Jadi iya, tapi dia belum sign sebenarnya, tapi sudah mengiyakan bahasanya secara lisan. Oke, saya jadi pengujinya Aprilia supaya bisa jadi batu loncatan dan tetap eksis di MotoGP. Gitu. Akhirnya tapi si BMW sudah ngesign bahwa dia menjadi pembalap reguler. Nah, si maksudnya Oliveira ini mungkin dia menerima set job atau merangkap Ya, istilahnya- merangkap jabatan ya kan, yang di MotoGP jadi pengujinya Aprilia, di WSBK dia di pembalap regulernya BMW. Tapi BMW-nya nggak terima itu. Ya, karena dikhawatirkan akan mengganggu performa Fokus, ketika iya. balapan ya. Iya, bisa aja kan karena sudah Iya, ngesen betul. si Oliveira jadi pembalap satu musim, pas waktu dia nguji Aprilia tiba-tiba cedera, nggak bisa Iya. main di WSBK kan gitu. Bisa Iya jadi sih, benar rugi. juga. PR. Oke. Tapi akhirnya yang kalah katanya Aprilia. Ya, ibarat dalam artian kalah yang ditinggalkan Aprilia. Dia Iya. fokusnya ke BMW karena sudah sign itu tadi. Oke. Jadi fix ya untuk musim depan di WSBK berarti ya, Oliveira ya. BK. Oke. Itu sih Mas tadi pertanyaan dari Devi. Oke, makasih Dep. Oke, balik lagi ke saya. Iya. Seperti biasa sebelum
kita lihat balapannya kita ngedukun dulu. Oh gitu. Ya. Nah yang ngedukun ya ini prediksi aja, prediksi kasar kita ya. Iya. Disclaimer aja kalau misalkan ada kesalahan ngedukun lagi kayak kemarin, ya ini karena memang kita sulit. Iya. Iya. Kecuali kita prediksinya pas hari Sabtu setelah sprint barulah Oh, bisa iya, kita. betul. Iya. Karena memang kita belum melihat secara utuh untuk latihan termasuk kualifikasinya. seperti Apalagi apa. ini ada Marquez. Nah, apalagi nggak ada Marquez. Ini nomor satunya pasti akan beda lagi Iya, ini. iya, apalagi nih Oh. si Marqueznya nggak ada kan. Biasanya Marquez pasti di Pasti kita sebut ya. Meskipun kemarin ada faktor X yang akhirnya membuat Marquez gak tembus Iya. gitu sepertinya. Oke, dari Bang Aco, kita ngedukunnya sesuai permintaan penggemar ya, teman-teman podcast satu track yang rajin nonton kita nih. Oh, ini mulai dari sprint berarti? Sprint dulu. Kira-kira siapa yang jadi yang tercepat di Phillip Island? Silakan Bang Aco. BCC, Oke, BCC 1. Firman. Firman, oke. Iya. Aduh, aku Lanjut, nggak tahu 3. ini. 3, ya. Tadi kita nggak ada ngebahas KTM sebenarnya. Iya. KTM lah. Aco Aco, lagi. Aco. Oke. Aco ini performance juga Iya, lagi kalau kita lihat juga konsisten. Lagi, bagus, jadi sebenarnya. sebenarnya kalau kita mau ditambahin lagi ya, Boleh. itu sebenarnya KTM itu lagi si Aco sendiri lagi bagus. Dari Iya, iya. itu Iya, lagi beberapa perform balapan. dari beberapa seri terakhir ini kan konsisten di barisan depan. Iya. Nah, kemarin aja menggila ya. Iya. Dia pakai ban medium sendiri udah ada di Iya, podium. iya. Kalau Peko Peko kenapa nih Bang Peko? Peko ini aduh kayak sudah kayak kehilangan arah. Jadi kayak Peko tuh menurut saya dia lagi fokus di musim depan dah. Udah langsung aja ya skip Iya, skip kayak GP mau di skip 25. kalender ini sudah Oh. mau di skipnya aja sudah sama Peko. Iya. Oke, lanjut Bang ke race-nya Bang. Please. Race-nya BCC lagi. Oke, masih menganut BCC ya. Iya. BCC Firman tadi ya di sprint ya. Ini race-nya siapa? BCC Firman. Firman lagi, oke. Iya. Tiganya Sama dah. sama, oke. Sama. Berarti Bang Aco untuk sprint dan race-nya Sama. sama ya. Iya. Oke. Karena Peko nggak masuk 3 besar. Berat. Masih berat ya Bang ya. Iya, soalnya dia pakai GP24 aja di tahun kemarin dapat podium memang tapi di juara 3. Masih kalah dengan si Martin kan? Iya. Oke. Mungkin kalau dari saya dulu deh. Sudah. Dari 3 nama ini sebenarnya saya mau bolak-balik aja dengan Bang Aco nih. Firman saya taruh di nomor 1 ya untuk sprint ya. Karena bisa jadi memang ada peluang di sana lah. Kemudian baru BCC. Tiganya sama deh, nggak apa-apa. Oke. Sama. Aku sama kayak Mas Lugas. Sama ya. kayak gitu dah. Berarti nggak ada Peko ya? Padahal Peko ini kesempatannya karena kan seharusnya Ini- pabrikan lebih fokus ke dia. Ini sebetulnya kalau misalkan beliaunya ndak anomali mungkin saya masukkan Bang. Iya. Iya. Ini kan akhirnya- maksudnya gini, di beberapa balapan apa, dari awal sampai inilah Iya. tengah ke belakang musim lah. Iya. Kita lihat untuk performanya tanda tanya ini. Iya. Kadang bagus, kadang enggak. Kemarin di Jepang bagus nih. Iya. Mendadak di Indonesia tumbang. Iya. Nah ini kan berarti kan nggak konsisten Ya, katanya, makanya kan, Makanya tapi kita kan nggak sebenarnya berani masukkan. karena cederanya si Marquez ini kan lebih fokus ke dia lagi kan ini sebenarnya. Nah itu, tapi balik lagi Bang, nanti Iya, cocok enggak? motornya tepat enggak? gitu. Iya, cocok enggak kan gitu. Makanya kalau kita mengacu dari data kemarin, Mm-mm. dari tahun kemarin si Peko itu memang naik podium, dipakai GP24. Mm. Dan itu pun dia podium 3 Iya. di race-nya. Kalah sama GP23 yang dipakai Marquez dan satelit, bahkan si Jorge Martin ada di posisi 2. Nah itu, Dia sudah pakai pabrikan loh itu. wah. GP24. Oke, kita ke race-nya ya. Race. Untuk race kayaknya BCC saya taruh atas ya. Oh, Nih, dibalik. tapi syaratnya jangan jangan ngelawak kayak kemarin lah. Oh iya. Terus 2-3 kayaknya feelingku harusnya Firman dan Alex harusnya ada. Seharusnya. Karena ini sama-sama pakai motor tahun lalu kan. Iya. Yang terkenal enak itu. Devi, ada yang sama atau beda? Sprintnya tadi sama Sprint kayaknya. sama. Untuk race-nya gimana? Race-nya aku kayaknya mau menjagokan Firman aja deh. Firman. Oke, Firman 1 ya. Iya, Mhm. duanya BCC, Mhm. terus ketiganya Aco. Aco lagi, oke. Udah itu sih. Oh, tadi Alex masuk ya? Alex masuk, saya masukkan. Di race ya? Di race tapi.
Di sprintnya nggak ada ya? Nah, ya soalnya aku mau lihat dulu nih nanti di sprintnya gimana gitu. Oh Alex sih kayaknya dia mencari data aja sudah. Iya, tapi nggak apa-apa, itu data yang penting kok buat pengembangan tahun depan kan gitu. Sama kan ganti airnya kan si Piro ya? Oh iya, misal Piro. Positif ya? Positif untuk menggantikan Marc Marquez besok. Dan selama absen nanti gitu, kayak cuman besok ya. Iya, sama itu KTM. Paul Espargaro ya. Benar, masuk lagi. Gantiin Vinales. Finales ya. Untuk mencari data. Ya memang Paul ini paling rajin untuk jadi pengganti ya. Beberapa musim ini memang jobnya banyak kalau kita lihat. Jobnya tambah banyak itu. Iya. Dapat kebagian job banyak tahun ini. Oke. Ya mungkin sebelum kita tutup aku tadi ada yang lupa tuh ya. Baca-baca komen Sobat Satu Track. Oh iya. Iya. Kemarin sudah ada yang komen tapi bolehlah kita baca. Di Senin ada, di hari Kamis ada. Ini hari Kamisnya dulu ya. Nanti kita cek yang hari Senin. Nah, ini dari akun @sanorecord yang kemarin juga komen di podcast kita minggu lalu. Katanya wajar jika banyak yang berpikir BCC sengaja ingin mengganggu Marc karena semua orang tahu pembalap-pembalap Italia itu rata-rata muridnya Rossi. Dan kita semua tahu bagaimana iri dengkinya Rossi sama Marc hingga hari ini. Ya memang ini semacam musuh bebuyutan ya. Kayak gitu. Abadi, musuh abadi. Terutama ini murid-murid Padepokan ini. Ya. Oke, ini dari teman kita dari Posatpam ya, Bang Ferry Setiawan. Makasih Bang sudah nonton. Dan ini kayaknya nontonnya lengkap nih sampai detikannya dia tulis ini di sini. Di menit 1:35 detik nih, Mas Andre alias Bang Aco bilang, soalnya tulang punggung juga ya kan, salah satu tulang punggung ya tulang punggung. Opo ya bro. Boye opo gitu. Oke, lanjut di menit ke-8. Sirkuit Mandalika masih angker buat Marquez, diwacanakan kursi tak bro ben gak angker. Ya mungkin nanti ya. Iya nanti dibacain di Tiki Taka gitu. Oke. Ayo Bang Ferry ditunggu di Tiki Taka nanti. Kemudian di menit 17:42 nih BCC itu ceroboh, wajar namanya manusia bukan Nabi Boy ya. Oh iya betul, manusia juga punya salah, BCC pun juga punya salah kemarin ya. Tapi kalau kesalnya berulang kan jadi pertanyaan ya, sampai niat balapan apa orang. Oke. Kemudian di podcast hari Senin kemarin dari Mas Eka Agus, makasih Mas sudah muncul lagi di podcast kita hari Senin kemarin. Ini baru mantap kan podcastnya, lebih keren, semoga lancar. Oh iya, ini makasih idenya Bang Ajo ya. Karena memang mulai dari zaman almarhum kita sudah wacanakan untuk 2 kali podcast seminggu. Cuman karena memang waktu ya Bang ya. Dan untuk kali ini bisa lah kita kali 2 kali seminggu gitu. Dan nanti jam tayangnya ya. Jam tayangnya jam berapa? Kita sepakati jam 5 sore Bang. Jam 5 sore. Biar ditunggu sama penontonnya tuh. Seperti gampang ingetnya, kayak jatuhnya puasa Senin Kamis. Oh gitu. Iya. Oh iya benar. Kita setiap Senin Kamis jam 5 sore ya. Silakan ditunggu aja di channel kita ya, di channel Radar Banyuwangi. Oke, mungkin itu dulu ya untuk prediksi MotoGP seri Australia di seri ke-19 ini. Mudah-mudahan teman-teman sempat terhibur atau dapat insight dari obrolan kita pagi hari ini. Dan untuk ngedukungnya jangan dipakai untuk yang aneh-aneh, gunakan untuk hiburan aja ya, namanya kita main-main prediksi. Dan mungkin nanti soal prediksi akan saya perbarui lagi nanti melalui website ya, melalui artikel seperti biasa sebelum balapan, sebelum sprint. Dan untuk itu buat teman-teman yang belum subscribe-nya jangan lupa nyalakan loncengnya biar tahu update-update informasi terbaru soal MotoGP dari channel Radar Banyuwangi. Jangan lupa beri like, komennya, dan juga share. Racuni juga teman-temannya yang belum suka MotoGP ya kan. Dan semoga podcast kita bisa memberikan edukasi buat teman-teman semua, baik penggemar lama maupun penggemar baru. Sampai jumpa di podcast Satu Track besok hari Senin. Betul. Ya, kita salam Satu Track dulu. Salam Satu Track. 5, 4.